Mengatur halaman. Mengatur halaman pada Microsoft Word adalah hal yang biasanya pertama dilakukan sebelum mulai mengerjakan naskah. Perhatikan, langkah yang dilakukan untuk melakukan hal tersebut adalah masuk ke tab Page Layout. Klik Margins pada grup Page Setup. Kemudian pilih Custom Margin yang terletak paling bawah pada menu yang tampil. Selanjutnya akan ditampilkan kotak dialog Page Setup. Dari kotak dialog tersebut, Anda dapat mengatur margin, baik margin atas, bawah, kiri, dan kanan. Sebagai contoh, margin tersebut diganti menjadi masing-masing 1,5 cm. Setelah semua margin telah diganti menjadi 1,5, maka klik OK. Selain mengatur margin, Anda juga dapat mengatur orientasi kertas, yaitu apakah menggunakan orientasi tegak atau yang disebut portrait, atau orientasi memanjang atau yang disebut landscape. Pada contoh ini dipilih portrait. Sedangkan untuk mengatur ukuran kertas, klik icon size, lalu pilih kertas A4. Dengan demikian, halaman kerja memiliki margin atas, bawah, kiri, dan kanan 1,5 cm dengan orientasi kertas portrait dan ukuran halaman kerja menjadi A4. Mengaktifkan ruler dan grid lines. Secara default pada Microsoft Word 2007, ruler atau penggaris serta grid lines atau garis bantu tidak diaktifkan. Ada kalanya dalam pekerjaan, salah satu atau kedua alat bantu tersebut diperlukan. Perhatikan langkah-langkah untuk menampilkan ruler. Pertama, pilih tab View. Kemudian klik icon Show or Hide dan klik pada checkbox Ruler. Word menampilkan ruler pada bagian atas dan sebelah kiri daripada dokumen. Kemudian untuk menampilkan grid lines yang juga terdapat pada tab View, klik pada icon Show or Hide, lalu klik checkbox Grid Lines dan Word akan menampilkan grid lines di dalam dokumen. Untuk menonaktifkan baik ruler dan grid line, caranya sama dengan mengaktifkan. Memasukkan dan memformat teks. Untuk memasukkan teks pada Microsoft Word dapat dilakukan dengan sangat mudah. Klik pada halaman kerja di mana akan dimasukkan teks, kemudian teks diketik menggunakan keyboard. Secara default, ketika membuka dokumen baru, maka kursor akan berada di awal halaman kerja. Perhatikan contoh berikut. Teks Bambu Media Cipta Persada diketik, lalu teks yang akan dirubah formatnya dipilih dengan cara mengklik mouse, lalu ditahan dan ditarik sampai ke akhir kata yang dipilih, lalu dilepaskan. Pada Microsoft Word 2007, setelah teks dipilih, maka secara otomatis Word akan menampilkan kotak dialog yang dapat digunakan untuk mengganti properti huruf seperti jenis huruf, ukuran huruf, warna huruf, efek huruf, dan sebagainya. Kursor diarahkan ke kotak dialog tersebut, kemudian contohnya jenis huruf dirubah menjadi Verdana dengan ukuran 14,
diberi efek bold atau tebal dengan cara mengklik ikon B atau bold dan warna font diganti menjadi biru. Mengatur paragraf. Mengatur paragraf dilakukan untuk membuat dokumen terlihat lebih terstruktur dan rapi. Perhatikan contoh berikut. Pada dokumen contoh 1 docx, dipilih seluruh teks pada paragraf pertama. Untuk merubah spasi paragraf, pilih tab Home, klik line spacing pada grup paragraf, lalu pilih spasi yang diinginkan. Umpamanya, rubah menjadi 1,5 spasi. Selanjutnya, Anda dapat merubah alignment atau perataan paragraf dengan memilih salah satu icon alignment pada grup paragraf, antara lain rata kiri atau align left, rata tengah atau center, rata kanan atau align right, serta rata kiri dan kanan atau justify. Dalam contoh ini dipilih Justify. Untuk merubah indent, klik icon Increase Indent untuk menambah indent bergeser ke kanan, sedangkan Decrease Indent adalah untuk mengurangi indent yang akan bergeser ke kiri. Klik Increase Indent, maka awal paragraf akan bergeser ke kanan karena indentnya bertambah 1. Menyalin teks atau gambar. Untuk mengcopy teks ataupun gambar, digunakan perintah copy dan paste yang terdapat pada tab Home. Sebagai contoh, pada dokumen contoh 1 docx, paragraf kedua di-copy ke akhir halaman pertama. Langkahnya sebagai berikut. Pada dokumen contoh 1 docx, seluruh paragraf kedua dipilih. Selanjutnya, pada tab Home, grup clipboard, klik icon copy. Scroll ke akhir halaman, klik pada bagian akhir halaman, kemudian klik icon paste yang terletak di grup clipboard, sama seperti icon copy, maka teks akan disalin ke akhir halaman. Dengan cara yang sama, Anda dapat mengcopy teks yang lain seperti judul, kemudian diformat sesuai dengan keperluan. Memindahkan teks atau gambar. Untuk memindahkan teks ataupun gambar, digunakan perintah cut dan paste. Perhatikan, berikut ini dicontohkan di mana paragraf kedua dipindahkan ke akhir halaman. Pertama, pada dokumen contoh 1 docx, seluruh paragraf kedua dipilih. Selanjutnya, pada tab Home, grup clipboard, icon cut diklik. Lalu halaman di-scroll hingga akhir halaman pertama. Klik pada bagian akhir, kemudian klik icon paste yang terletak di grup clipboard sama seperti icon copy. Maka paragraf kedua akan berpindah ke akhir halaman. Membatalkan kesalahan. Dalam membuat suatu dokumen, ada kalanya terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Dengan fasilitas undo dan redo,
Anda dapat mengatasi hal tersebut dengan mudah. Icon undo dan redo terletak pada Quick Access Toolbar. Sebagai contoh, paragraf tertentu dari dokumen yang sedang dikerjakan tidak sengaja terhapus. Paragraf yang terhapus tersebut dapat dikembalikan dengan fungsi undo. Pada dokumen contoh 1 docx, dipilih paragraf kedua, tekan tombol delete untuk menghapus paragraf tersebut. Untuk membatalkan perintah delete, maka klik icon undo. Untuk mengulangi kembali perintah delete, maka klik icon redo. Kemudian dalam contoh berikutnya, ditunjukkan jika sebuah paragraf diformat, lalu sebagian pemformatan dibatalkan menggunakan undo dan diaplikasikan lagi menggunakan redo. Sebagai catatan, apabila dokumen sudah disimpan pada poin tertentu, maka fasilitas undo dan redo tidak dapat digunakan untuk mengembalikan perubahan sebelum penyimpanan dilakukan. Menemukan dan mengganti teks. Jika Anda ingin mencari kata tertentu dan menggantinya, Anda dapat menggunakan fasilitas Find and Replace yang terdapat pada Word. Perhatikan contoh berikut. Pada dokumen contoh 1 docx akan dicari kata Bill Gates, lalu kata bisnis akan diganti menjadi industry. Pada tab Home, klik Group Editing lalu pilih Find. Akan muncul kotak dialog Find and Replace dengan tab Find yang aktif. Ketik kata yang dicari yaitu Bill Gates pada text box Find What. Kemudian, klik Find Next dan perhatikan bahwa pada halaman kerja, kata Bill Gates yang ditemukan akan terpilih. Teruslah mengklik Find Next hingga muncul pesan bahwa Word sudah selesai mencari kata tersebut di seluruh dokumen dan klik OK. Maka Word sudah menemukan dua kata Bill Gates pada contoh 1 docx. Untuk penggantian kata bisnis menjadi industry, pada tab Home, klik Group Editing lalu pilih Replace. Akan muncul kotak dialog Find and Replace dengan tab Replace yang aktif. Ketik kata yang dicari yaitu bisnis pada text box Find What dan kata industry pada text box Replace With. Klik Find Next, perhatikan pada halaman kerja, kata bisnis yang ditemukan akan diblok. Klik Replace untuk mengganti kata tersebut menjadi industry. Lalu klik Replace sampai muncul pesan bahwa Word sudah selesai mencari ke seluruh dokumen, akhiri dengan klik OK. Maka seluruh kata bisnis yang ada pada dokumen contoh 1 docx telah berubah menjadi kata industry. Menggunakan spelling and grammar. Dalam mengerjakan naskah berbahasa Inggris, maka untuk memastikan bahwa ejaan dan struktur bahasanya sudah tepat, dapat digunakan fungsi spelling and grammar. Perhatikan contoh berikut. Untuk mengaktifkan spelling and grammar, pertama harus masuk ke tab Review, kemudian klik pada icon Proving, dan akhiri dengan klik Spelling and Grammar. Kotak dialog Spelling and Grammar English US akan terbuka, yang artinya pustaka bahasa Inggris Amerika yang digunakan untuk memeriksa ejaan dan struktur bahasa.
Spelling and Grammar akan mencari seluruh kata yang tidak terdapat dalam pustaka Inggris Amerika. Seperti terlihat di sini, Spelling and Grammar menemukan kata republik. Kata tersebut merupakan kata dari bahasa asing, sehingga tidak perlu diganti. Oleh karena itu, dipilih ignore all, yang artinya apabila ditemukan lagi kata yang sama akan diabaikan. Berikutnya, kata islands ditemukan. Kali ini kata tersebut memang salah. Untuk itu, Spelling and Grammar menawarkan beberapa kata sebagai gantinya. Anda hanya perlu memilih kata yang tepat dan sesuai dengan konteks kalimat, dan klik change. Maka islands diganti menjadi islands, lalu Spelling and Grammar akan meneruskan ke kata berikutnya. Demikian seterusnya. Spelling and Grammar akan mencari semua kata yang dianggap salah serta menawarkan kata yang tepat sebagai gantinya. Dan jika sudah tidak ada lagi yang salah, akan mengeluarkan pesan, "The spelling and grammar check is complete." Perlu diperhatikan, dalam menggunakan spelling and grammar, bahwa nama dan kata atau istilah dalam bahasa selain Inggris akan dianggap salah, meskipun kata tersebut sudah benar. Khusus untuk kondisi seperti itu digunakan ignore all, sehingga untuk seterusnya, istilah tersebut tidak akan ditandai lagi. Sebagai alternatif untuk kondisi semacam ini, dapat juga digunakan opsi ignore once. Namun, apabila nantinya naskah diperiksa kembali dengan spelling and grammar, maka kata tersebut akan kembali dinyatakan salah. Print preview dan pencetakan dokumen. Sebelum mencetak sebuah dokumen, maka Anda dapat melihat dokumen terlebih dahulu dengan menggunakan print preview. Tujuannya adalah untuk memeriksa apakah batas halaman, orientasi halaman, ukuran halaman, dan sebagainya sudah tepat, sehingga dokumen selanjutnya dapat dicetak serta mencegah terjadinya salah cetak. Sebagai catatan, masing-masing printer memiliki pengaturan yang sedikit berbeda dengan printer lainnya. Oleh karena itu, sebelum mencetak, selalu disarankan melakukan print preview. Perhatikan untuk melakukan print preview, maka pertama, klik File, kemudian menu Print, serta pilih Print Preview. Di dalam Print Preview, terdapat beberapa fasilitas seperti page setup untuk pengaturan halaman, zoom untuk melihat dokumen dari dekat, serta grup preview sendiri untuk menavigasi dokumen. Untuk mengakhiri, klik Close Print Preview untuk kembali ke tampilan utama. Kemudian jika dokumen telah siap dicetak, maka aktifkan menu File serta pilih Print. Dalam kotak dialog Print, Anda dapat memilih printer yang akan digunakan untuk mencetak, halaman yang akan dicetak, apakah seluruh halaman ataupun halaman-halaman tertentu saja. Kemudian jumlah cetakan untuk masing-masing halaman dapat diatur dengan menggunakan number of copies. Bila semua pengaturan sudah sesuai, klik OK untuk mulai mencetak dan printer akan mulai mencetak. Membuat tabel. Membuat tabel seperti juga pada Word versi sebelumnya, maka Word 2007 menyertakan fasilitas table dengan beberapa tambahan.
Untuk membuat tabel, pertama Anda harus masuk ke tab Insert, kemudian klik pada icon table, kemudian untuk membuat tabel dengan 4 kolom dan 4 baris, pilih 4 kotak ke bawah dan 4 kotak ke kanan. Untuk merubah tinggi baris, juga dapat dilakukan dengan meletakkan pointer mouse pada sisi bawah, klik, tahan, dan tarik ke arah bawah. Lalu untuk memasukkan teks ke dalam tabel, klik di dalam sel yang akan diisi, kemudian ketik seperti biasa. Untuk berpindah ke sel lain, gunakan panah pada keyboard atau bisa juga dengan klik pada sel tersebut. Untuk menambahkan kolom pada tabel, pilih dulu kolom di mana kolom akan ditambahkan. Kemudian, buka tab Layout, serta klik Insert Left untuk menambahkan kolom baru di sebelah kiri. Dengan cara yang sama, dapat ditambahkan kolom baru di sebelah kanan. Di sini juga dicontohkan cara menghapus kolom, yaitu pilih kolom yang akan dihapus, kemudian pada tab Layout, klik Delete dan pilih Delete Columns. Untuk menambahkan baris pada tabel, juga digunakan cara yang sama, yaitu pilih baris di mana akan ditambahkan baris baru, kemudian klik Insert Below pada tab Layout. Dalam contoh ini akan ditambahkan 2 baris di bawah baris terakhir. Selanjutnya, untuk menentukan alignment atau perataan daripada isi sel, dilakukan dengan cara pilih sel yang akan di-align, lalu klik Alignment, dan pilih Align Center Left. Lalu pada baris pertama dalam tabel, gunakan Align Center. Untuk memformat teks, digunakan cara yang sama dengan memformat teks pada umumnya dalam Office, yaitu pilih teks, kemudian format menggunakan Formatting Toolbar. Kemudian sebagian kolom juga perlu ditata ulang dengan fasilitas Alignment. Berikutnya, untuk menggabungkan beberapa sel, dapat dilakukan dengan cara pilih sel-sel yang akan digabung, kemudian klik Merge Cells pada tab Layout. Tabel pada Office Word juga dilengkapi dengan fasilitas formula, fasilitas bagian dari Table Tools yang hanya akan muncul saat sedang mengerjakan tabel. Caranya, masuk ke tab Layout, klik Data dan pilih Formula, kemudian secara default, formula yang muncul adalah sama dengan sum, kurung buka left, kurung tutup, yang menjumlahkan angka yang ada di sebelah kirinya. Formula dapat diubah sesuai dengan keperluan dengan cara menghapus formula yang ada, lalu dimasukkan formula secara manual, yaitu diketik. Contohnya di sini adalah mengalihkan isi dari kedua sel di sebelah kiri, yaitu sama dengan
3 kali 60.000, serta pemformatan nomor dirubah sehingga menampilkan angka ribuan. Dengan cara yang sama, dapat ditambahkan formula pada sel-sel di bawahnya. Kemudian untuk sel yang paling bawah, digunakan rumus sama dengan sum, kurung buka above, kurung tutup, yaitu menjumlahkan sel-sel di atasnya yang muncul secara default. Menggunakan style dan themes. Salah satu fasilitas yang menjadi semakin menarik dalam Word 2007 adalah style dan themes. Pada contoh berikut akan didemonstrasikan penggunaannya sebagai berikut. Untuk memulai, letakkan kursor di depan paragraf yang akan diberikan style tertentu. Kemudian, masih dalam tab Home, klik pada Quick Styles. Akan terlihat beberapa style yang sudah disediakan oleh Word, dan dengan melalui masing-masing style dengan pointer mouse, Live Preview akan langsung memperlihatkan perubahan pada paragraf yang dipilih. Bila sudah menentukan pilihan style yang akan digunakan, klik pada style yang dipilih dan style tersebut diterapkan pada teks. Selain style, Word 2007 juga menyediakan fasilitas themes yang merupakan grup di bawah tab Page Layout. Untuk menggunakannya, klik pada themes dan untuk melihat pilihan themes yang tersedia dapat dilewati dengan pointer mouse serupa dengan style. Kembali lagi, Live Preview akan menunjukkan perubahan dalam dokumen Anda. Untuk memilih salah satu theme Anda, klik pada theme pilihan Anda. Dapat Anda perhatikan bahwa khusus untuk paragraf yang sudah diformat menggunakan Quick Styles tetap tampil berbeda karena sudah diformat sebelum themes digunakan, di mana seluruh dokumen sisanya terformat mengikuti themes. Menyisipkan auto shape. Ada kalanya Anda perlu menyertakan bentuk tertentu ke dalam dokumen. Hal itu bisa dilakukan menggunakan fasilitas shapes yang terdapat pada tab menu Insert. Untuk menggunakannya sangat mudah. Masuk ke tab Insert, kemudian klik Shapes. Pada menu yang muncul, terdapat banyak sekali bentuk yang dapat Anda pilih. Mulai dari lines atau garis, basic shapes atau bentuk dasar, block arrows atau panah, flowchart, call out, serta stars and banners. Untuk memilih salah satu bentuk, klik pada bentuk yang diinginkan. Contohnya di sini bintang berkaki 5. Kemudian bentuk tersebut digambar dengan cara klik dan drag sampai mendapatkan ukuran yang tepat, lalu tombol mouse dilepas. Setelah itu, secara otomatis muncul menu format yang merupakan grup dari drawing tools. Bintang berkaki 5 yang sudah digambar dapat Anda tambahkan warna yang terdapat pada shape styles. Dengan klik panah bawah, dapat terlihat berbagai pilihan warna dan corak yang dapat dipilih. Live Preview memungkinkan Anda melihat hasil akhir dengan hanya menggerakkan pointer mouse melewati berbagai pilihan yang ada. Untuk memilih, klik pilihan tertentu. Bila diperlukan, sebuah bentuk dapat dirotasi sesuai dengan keinginan.
dengan meletakkan pointer mouse pada titik rotasi, kemudian klik mouse dan tahan, serta putar ke arah yang diinginkan. Selain itu, Anda dapat menambahkan efek 3 dimensi melalui menu 3D Effects. Ada banyak efek yang dapat dipilih. Di samping itu, Anda juga dapat mengubah sudut dari bentuk 3 dimensi yang dibuat menggunakan tool tilt, seperti contohnya di sini, bintang berkaki 5 yang sudah digambar, di-tilt ke kanan dan ke atas. Menyisipkan picture dan clip art. Selain bentuk sederhana, Word 2007 juga dapat menyertakan clip art yang tersedia pada pustaka Microsoft Office ataupun gambar dari file. Untuk memasukkan gambar yang bersumber dari clip art Office 2007, maka untuk melakukannya, masuk ke tab Insert, kemudian klik icon clip art, lalu bila panel clip art yang muncul di sebelah kanan terlihat kosong, klik Go. Selanjutnya, pilihan clip art akan muncul di bawah All Media File Types. Untuk melihat-lihat berbagai gambar yang tersedia, klik panah ke bawah. Untuk memilih bentuk tertentu, dapat dengan mengklik pada gambar tersebut. Clip art dapat diberikan efek tambahan yang terdapat dalam Picture Effect, yang di dalamnya terdapat banyak pilihan seperti shadow, reflection, glow, soft edge, preset, dan 3D rotation. Perhatikan, pada contoh berikut akan ditambahkan efek preset, kemudian shadow, dan 3D rotation pada clip art yang sudah dipilih. Seperti dapat dilihat, terdapat banyak sekali efek yang dapat diterapkan, baik sendiri maupun dikombinasikan dengan efek lain. Di samping clip art, dapat pula dimasukkan gambar yang disimpan dalam file. Caranya sederhana. Masuk ke tab Insert, kemudian klik Picture pada Group Illustration, kemudian pilih gambar yang sudah disimpan sebelumnya di dalam folder My Pictures. Contohnya di sini, MSO 2007 logo small JPG. Kemudian dengan klik Insert, gambar yang dipilih muncul dalam dokumen. Selain Picture Effect, Word 2007 juga menyediakan Picture Styles yang merupakan kombinasi dari beberapa Picture Effect. Untuk menggunakannya, klik panah bawah untuk menampilkan pilihan yang ada. Lalu untuk mengetahui efek dari masing-masing style pada gambar dalam dokumen, pointer mouse dapat diarahkan melewati style-style tersebut dan melihat hasil yang ditampilkan live preview. Sedangkan untuk memilih salah satu style, klik pada style pilihan. Dengan opsi yang terdapat dalam Picture Styles,
Anda dapat dengan mudah membuat gambar dalam dokumen tampil lebih menarik. Menyisipkan Smart Art. Salah satu fasilitas terbaru adalah Smart Art, yaitu bentuk grafik yang lebih lanjut dibandingkan diagram sederhana yang disertakan dalam versi sebelumnya. Untuk mengakses fasilitas tersebut, dapat dengan masuk dalam tab Insert, kemudian klik icon Smart Art. Seperti yang terlihat, terdapat banyak pilihan yang disediakan, mulai dari list, proses, cycle, hierarchy, relationship, matrix, dan pyramid. Dalam contoh berikut, akan dipilih bentuk gear 1 yang terdapat di bawah grup relationship. Perhatikan, pertama diklik pada gear 1, kemudian klik pada OK. Gambar gear 1 muncul dalam dokumen, disertai dengan kotak dialog di mana akan dimasukkan teks untuk masing-masing gear atau roda gigi. Teks tersebut dapat diformat sama seperti teks pada umumnya menggunakan font format kotak dialog atau formatting toolbar. Setelah selesai memasukkan dan memformat teks, kotak dialog dapat dimatikan. Selanjutnya, warna dari gambar tersebut dapat diubah menggunakan change colors. Kembali lagi, live preview akan menunjukkan perubahan warna. Kemudian gambar gear 1 dapat diubah lebih lanjut melalui penggunaan pilihan More yang tersedia pada Quick Styles untuk mendapatkan hasil akhir. Dengan Smart Art, pekerjaan menggunakan objek gambar menjadi lebih mudah dan hasilnya lebih maksimal. Menyisipkan chart. Selain menampilkan data berupa angka dalam bentuk aslinya, tidak jarang data tersebut akan lebih mudah dipahami apabila digambarkan dalam bentuk visual seperti grafik. Untuk melakukan hal tersebut dalam Word, sekarang menjadi semakin mudah. Pertama, masuk ke dalam tab Insert pada submenu Illustration, kemudian klik icon Insert Chart. Word akan menampilkan banyak bentuk chart yang dapat dipilih, mulai dari column, line, pie, bar, area, XY, stock, surface, donut, bubble, dan radar. Pada contoh berikut, akan dipilih grafik jenis pie atau pie chart, yakni Exploded Pie in 3D. Setelah tombol OK diklik, maka Word secara otomatis akan menjalankan Excel, di mana akan dimasukkan data yang akan ditampilkan dengan chart. Dalam chart berikut akan ditampilkan pembagian market share dari 4 perusahaan. Untuk itu, pertama, judul dari sales diganti menjadi market share. Kemudian pada kolom A dimasukkan nama dari masing-masing perusahaan. Lalu dalam kolom B, penjualan untuk masing-masing perusahaan.
Bila sudah selesai memasukkan data, maka Excel dapat dimatikan dan kembali ke Word. Akan terlihat sebuah pie chart berdasarkan data yang dimasukkan dengan legend di sebelah kanan. Selanjutnya, layout pie chart tersebut dapat diubah sesuai dengan bagaimana ingin menampilkan data pada pie chart. Dalam hal ini, tujuannya menampilkan persentase market share dari masing-masing perusahaan. Selain itu juga dapat ditambahkan quick styles sehingga chart terlihat lebih menarik. Lalu layout juga dapat diubah dengan masuk ke dalam tab layout yang ada di bawah grup Chart Tools. Di sini tujuannya adalah menampilkan legend kembali dengan klik icon legend dan memilih posisi penempatan legend. Selain itu, label dari data diposisikan di tengah daripada masing-masing bagian menggunakan icon data labels. Dalam waktu singkat, didapatkan grafik yang dengan jelas menggambarkan kondisi pasar. Memasukkan simbol dan equation. Dalam penulisan dokumen, ada kalanya diperlukan simbol khusus yang tidak terdapat pada keyboard standar. Untuk itu dapat digunakan fasilitas simbol yang terdapat pada tab Insert. Untuk menggunakannya, masuk ke tab Insert, kemudian klik Symbols, dan klik icon simbol. Selanjutnya ditampilkan beberapa pilihan yang sering dipakai. Untuk mendapatkan pilihan yang lainnya, klik More Symbols. Kotak dialog Symbols akan muncul dengan lebih banyak pilihan. Dalam contoh berikut, akan dicari simbol untuk Omega, dan pilihan yang ada di atas ternyata simbol untuk Ohm yang serupa dengan Omega. Hal tersebut bisa dilihat pada tulisan yang muncul di bagian bawah. Kemudian dalam kotak Recently Used Symbols terdapat pilihan simbol Omega. Untuk memasukkannya ke dalam dokumen, klik pada simbol, kemudian klik Insert, lalu klik Close untuk keluar dari kotak dialog simbol. Cara lain memasukkan simbol adalah dari pilihan Recently Used Symbols yang pertama muncul ketika icon simbol ditekan. Klik pada simbol seperti contohnya di sini, simbol untuk trademark. Selain itu, Word 2007 menyertakan fasilitas lanjutan untuk memasukkan formula atau rumus yang juga dapat diakses via symbols. Namun kali ini dengan memilih equation. Pada contoh di sini, pertama akan dimasukkan formula yang sudah baku, yaitu rumus binomial theorem yang dapat dilakukan dengan sangat mudah, yaitu dengan hanya mengklik rumus dan rumus akan dimasukkan ke dalam dokumen. Secara default, rumus akan diletakkan di tengah-tengah dokumen, dan untuk merubah hal tersebut dapat dilakukan dengan klik pada panah yang terdapat pada kotak rumus, kemudian pilih Justification Left. Pada contoh kedua, akan dimasukkan rumus yang dibuat sendiri atau manual. Di awal caranya sama, yaitu dengan klik Symbols, lalu klik Equation, sehingga Word 2007 langsung masuk ke mode desain. Sebagian fungsi dapat diketik seperti biasa, dan sebagian lagi dapat dengan menggunakan bantuan structures dan symbols yang tersedia pada toolbar.
Dengan simbol dan equation, maka membuat dokumen ilmiah menjadi mudah. Menggunakan bullet dan number list. Salah satu fasilitas standar dari Word adalah bullet dan number yang dapat digunakan dengan sangat mudah dan berfungsi untuk menegaskan urutan ataupun untuk memberikan penomoran pada item-item tertentu secara otomatis. Fasilitas tersebut terdapat dalam tab Home di bawah grup paragraf. Untuk menggunakannya, pertama perlu dipilih teks mana yang akan diberikan penomoran seperti pada contoh berikut. Pilih produk-produk yang tergabung dalam Flexity4Kids Plus. Kemudian untuk melihat jenis-jenis penomoran, bisa klik panah di samping icon numbering. Live Preview akan menunjukkan bentuk akhir dalam dokumen. Untuk memilih salah satu, klik pada item tersebut. Berikutnya, untuk menerapkan bullets, caranya serupa, yaitu pilih teks yang akan diaplikasikan, kemudian pilih bullets yang akan digunakan. Dengan adanya bullets dan number list, maka tidak perlu repot mengetik bullet dan number secara manual. Terlebih, karena khusus untuk penomoran akan dilakukan secara otomatis. Menyisipkan section, page breaks, dan kolom. Salah satu fasilitas yang sangat bermanfaat dalam pengaturan halaman adalah saat Anda perlu menyisipkan break pada halaman atau kolom. Perhatikan contoh berikut. Kursor diletakkan di depan paragraf, di mana page break akan disisipkan. Kemudian, tab Page Layout dibuka, dan klik pada icon Insert Page and Section Break. Lalu pada Section Breaks, pilih Next Page, maka sisa teks akan berpindah ke halaman kedua. Dengan page break, maka dokumen dapat diatur untuk langsung berlanjut ke halaman berikutnya tanpa perlu menyisipkan banyak baris kosong satu persatu. Berikutnya berpindah pada halaman kedua, di mana untuk halaman-halaman selanjutnya, orientasi kertas dirubah menjadi landscape, lalu teks sendiri dibagi ke dalam 3 kolom. Perhatikan bahwa dalam kolom kedua, terdapat judul baru yang akan dipindahkan ke kolom di sampingnya. Hal tersebut dilakukan dengan kembali lagi masuk ke page breaks, kemudian pilih column, maka judul tersebut berpindah ke kolom ketiga. Kemudian perhatikan bahwa pada halaman ketiga kolom kedua, terdapat judul yang akan dipindahkan ke halaman keempat. Caranya, klik Page Breaks dan pilih Page. Dapat dilihat bahwa perbedaan antara Section Breaks Next Page dengan Page Breaks Page adalah bahwa dengan menggunakan Section Break, maka orientasi kertas pada halaman pertama tetap tidak berubah. Sedangkan bila menggunakan Page Breaks Page, maka bila orientasi kertas dirubah, akan mengikuti orientasi pada halaman sebelumnya. Menyisipkan header and footer. Menyisipkan header and footer merupakan fasilitas yang bermanfaat apabila Anda perlu menambahkan catatan atau bahkan logo yang harus muncul di setiap halaman dokumen, serupa dengan kop surat yang dapat Anda buat menurut keinginan Anda. Header letaknya di bagian atas halaman, sedangkan footer terletak di bagian bawah. Menggunakan header dan footer sangat mudah. Perhatikan contoh berikut. Masuk ke tab Insert, kemudian tekan icon header.
Word akan menampilkan berbagai pilihan header yang tersedia. Untuk memilih header yang digunakan, klik pada header, contohnya header annual. Dan selanjutnya, Word akan kembali ke dokumen dengan header sudah dimasukkan pada bagian atas dari dokumen. Berikutnya, tinggal menambahkan judul dokumen pada bagian title, serta tahun pada bagian year. Kemudian, untuk menambahkan footer, caranya sama, yaitu masuk ke tab Insert, kemudian klik pada footer, dan Word akan menampilkan berbagai pilihan footer. Untuk memilihnya, klik salah satu footer. Dokumen akan langsung bergeser ke akhir halaman dan menampilkan footer. Selanjutnya, tinggal memasukkan nama perusahaan dan memformat huruf sesuai dengan keperluan. Untuk keluar dari mode edit footer, klik ganda di dalam dokumen. Menyisipkan watermark, page color, dan border page. Dalam bekerja dengan dokumen, maka ada dokumen yang memerlukan tanda khusus. Untuk menandakan bahwa dokumen tersebut harus diperlakukan secara khusus, misalkan dokumen urgent ataupun confidential. Untuk keperluan tersebut, Word menyediakan fasilitas watermark. Perhatikan contoh berikut. Untuk menyisipkan watermark, pertama masuk ke tab Page Layout, kemudian pada grup Page Background, klik icon watermark. Pilih salah satu watermark yang ada, misalnya sampel 1. Maka pada background halaman kerja akan muncul tulisan sampel. Word juga menyertakan fasilitas untuk mengganti warna halaman. Untuk mengganti warna halaman kerja, caranya klik icon page color, lalu Anda dapat memilih salah satu warna yang akan ditampilkan. Selain menggunakan warna yang ada, juga dapat dibuat background dengan efek tertentu seperti gradasi warna, tekstur, pattern atau pola, ataupun gambar dengan mengklik Fill Effects. Selanjutnya, akan muncul kotak dialog Fill Effects, pilih tab Texture. Pilih salah satu tekstur yang ada, misalnya green marble, dan akhiri dengan klik OK. Warna tampilan halaman kerja akan berubah menjadi green marble. Selanjutnya, untuk memberi bingkai pada halaman kerja, dapat digunakan page border. Caranya, klik icon page borders, lalu akan muncul kotak dialog Borders and Shading dengan tab Page Border. Pada option Setting, pilih Box, dan pilih Art untuk mengubah bingkai yang berupa garis menjadi gambar yang sudah disediakan oleh Word sesuai dengan keinginan. Klik OK.
Halaman kerja sekarang berisi bingkai berupa gambar yang menarik. Membuat mail merge. Untuk membuat surat undangan dengan beberapa penerima yang berbeda, Anda tidak perlu membuat dokumen untuk setiap penerima undangan. Word telah memudahkan hal tersebut dengan fasilitas mail merge. Anda hanya perlu membuat dokumen sekali yang kemudian dapat Anda gunakan untuk semua identitas penerima yang berbeda. Perhatikan contoh berikut. Di sini akan dibuat surat undangan peluncuran produk baru dari Bambu Media. Surat undangan sudah dibuat seperti dapat dilihat. Lalu pada tab Mailings, grup Start Mail Merge, diklik icon Start Mail Merge. Pilih Step by Step Mail Merge Wizard. Pada langkah pertama, akan ditanya tipe dokumen yang sedang dikerjakan. Pilih letter karena akan membuat surat. Kemudian, klik Next untuk langkah kedua, yaitu mulai membuat dokumen. Karena sebelumnya dokumen sudah terbuka, maka pilih Use the current document. Klik Next untuk menuju langkah ketiga, yaitu memilih penerima surat. Untuk memilih penerima surat, Word menyediakan 3 pilihan. Jika sudah memiliki list penerima surat, maka pilih Use an existing list. Atau jika list penerima terletak di Outlook Contacts, maka pilihlah Select from Outlook Contacts. Namun karena di sini belum ada list penerima sebelumnya, maka pilihlah Type New List dan klik Create. Akan muncul kotak dialog New Address List. Biasanya, field kolom yang ditampilkan merupakan bawaan dari Word seperti title, first name, dan sebagainya. Word memberikan fasilitas untuk mengganti field tersebut sesuai dengan kebutuhan. Caranya, klik Customize Columns. Delete semua field yang ada, kecuali field title, karena masih akan digunakan. Lalu untuk menambahkan field baru, klik tombol Add. Ketik nama pada text box Name field, dan klik OK. Maka sekarang, field nama akan ditambahkan ke dalam field address list. Dengan cara yang sama, tambahkan field baru, yaitu perusahaan, alamat, dan kota. Klik OK untuk menutup kotak dialog Add Field. Ketik data sebagai berikut sesuai dengan fields yang tersedia. Entry pertama, pada field title, ketik Bapak. Pada field nama, ketik Anton Marcos. Pada field perusahaan, ketik media kreasi utama. Pada field alamat, ketik Jalan Puputan Renon nomor 20. Dan pada field kota, ketik Denpasar.
klik New Entry. Dengan cara yang sama, ketik data sebagai berikut sesuai dengan fields yang tersedia. Klik OK untuk menyimpan address list ini ke dalam format Microsoft Office Address List. Beri nama alamat pada text box File Name, klik Save. Pada kotak dialog Mail Merge Recipients akan muncul list penerima surat undangan yang dibuat. Klik OK. Klik Next untuk menuju langkah keempat, yaitu menulis surat dengan menambahkan field yang dibuat sebelumnya. Pada dokumen contoh 4 docx, klik di bawah kata kepada YTH, klik More Items, maka muncul kotak dialog Insert Merge Field, pilih Field Title, lalu klik Insert. Untuk menambahkan field yang lain, juga digunakan cara yang sama. Setelah semua field ada pada halaman kerja, maka letakkan insert point di antara field title dan nama, tambahkan 1 spasi. Letakkan insertion point setelah field nama, tekan enter untuk memindahkan field perusahaan ke baris berikutnya. Lakukan hal yang sama agar field alamat dan kota berada pada baris tersendiri. Klik Next untuk langkah kelima, yaitu mempreview surat yang sudah dibuat. Pada penerima pertama, tertulis kepada YTH Bapak Anton Marcos, Media Kreasi Utama, Jalan Puputan Renon nomor 20, Denpasar. Untuk melihat penerima berikutnya, klik tombol berikut. Tombol ini digunakan untuk melihat penerima sebelumnya. Klik Next untuk menyelesaikan mail merge. Word menyediakan 2 pilihan, cetak atau kembali mengedit dokumen untuk masing-masing penerima. Klik Print untuk mencetak surat, serta pilih All untuk mencetak surat untuk seluruh penerima. Kemudian klik OK. Lalu muncul kotak dialog Print. Untuk mulai mencetak, klik OK dan printer akan mencetak surat dengan masing-masing penerima. Mencetak pada amplop. Word juga menyediakan fasilitas untuk mencetak pada amplop, di mana biasanya yang tertera pada amplop hanya alamat penerima dan alamat pengirim. Untuk mencetak pada amplop, pilih tab Mailings. Pada grup Create, klik Envelopes. Akan muncul kotak dialog Envelopes and Labels. Pada tab Envelopes, ketik alamat penerima pada text box Delivery Address. Misalkan, alamat penerima adalah sebagai berikut.
dan alamat pengirim surat pada text box return address. Misalkan alamat pengirim adalah sebagai berikut. Anda dapat mengatur ukuran amplop maupun jenis font yang digunakan. Caranya, klik preview, kemudian pada tab envelopes option, pilih envelope size 10, lalu pada delivery address, klik font, rubah jenis font menjadi Arial, beri efek bold, ukuran font 14, lalu klik OK. Selanjutnya untuk return address, klik font, rubah jenis font menjadi Trebius MS, efek italic, ukuran font 11, klik OK, lalu klik OK. Amplop siap untuk dicetak. Untuk mencetak, klik tombol print. Apabila Word menanyakan apakah alamat pengirim akan disimpan sebagai alamat pengirim default, klik Yes. Sehingga alamat pengirim akan disimpan dan dapat digunakan di kemudian hari. Selanjutnya, printer akan mulai mencetak. Menggunakan image editing. Jika Anda ingin memasukkan image yang ternyata belum siap digunakan dan memerlukan proses editing, maka Microsoft Word sudah menyediakan fungsi untuk mengedit image seperti crop, picture style, mengubah contrast, brightness, maupun mengkompresi image tersebut. Perhatikan contoh berikut. Pada dokumen baru, masuk ke tab Insert, kemudian klik icon picture pada group illustration. Kotak dialog Insert Pictures akan terbuka. Pilih MSO 2007 logo JPG dan klik Insert. Logo akan muncul pada dokumen serta Pictures Tools dengan tab Format pada ribbon otomatis diaktifkan. Karena yang dibutuhkan hanya logo Microsoft Office 2007, maka tulisan yang ada harus dihilangkan. Klik Group Size, lalu klik Crop. Crop gambar sampai yang tersisa hanya logo Microsoft Office 2007. Selain itu, Anda juga dapat merubah brightness, contrast, dan warna dari image. Word juga menyediakan fasilitas compress image sehingga dapat memperkecil ukuran file dokumen setelah disimpan. Klik icon Compress Picture pada Group Picture Tools dan beri tanda checkmark pada Apply to Selected Pictures Only. Lalu klik Option dan jika belum ada, beri tanda checkmark pada Automatically Perform Basic Compression on Save dan Delete Crop Areas of Picture, klik OK. Dan klik OK lagi untuk memulai mengkompres image. Dengan fasilitas Picture Style, Anda dapat merubah gambar agar menjadi lebih menarik tanpa perlu lagi menggunakan software yang lain. Semua dapat dilakukan dengan Word 2007.
Menggunakan Find and Replace lanjutan. Find and Replace tidak hanya dapat mencari berdasarkan teks saja, namun dapat pula mencari berdasarkan pemformatan teks, paragraf, tab, dan lain sebagainya. Perhatikan contoh sebagai berikut. Pada dokumen yang terbuka, semua font dengan efek italic akan diganti menjadi font Arial dengan style bold, warna font biru, serta style underline word only. Pada tab Home, Group Editing, klik Replace. Kemudian, klik tombol More pada kotak dialog Find and Replace untuk menampilkan opsi lanjutan. Klik tombol Format dan pilih Font. Selanjutnya, akan muncul kotak dialog Find Font, pilih Italic pada Font Style, serta klik OK. Kemudian, klik kotak Text Replace With, lalu klik tombol Format, pilih Font. Muncul kotak dialog Replace Font, pilih font Arial dengan style font bold, warna font biru, dengan style underline word only, dan akhiri dengan klik OK. Kemudian pilih Find Next dan klik Replace untuk merubah kata yang ditemukan. Lalu klik Replace All. Word akan menampilkan pemberitahuan berapa kata yang mengalami perubahan, dan Word secara otomatis akan mengganti semua huruf dengan style italic menjadi font Arial dengan style font bold, warna font biru dengan style underline word only. Kemudian, pada dokumen contoh 1 docx, misalkan Anda ingin mencari paragraf dengan spasi 1,5 untuk diganti menjadi 1 spasi. Caranya, klik icon Replace pada kotak dialog Find and Replace, klik tombol More, klik text box Find What, dan klik No Formatting untuk menghilangkan kriteria pemformatan yang dipakai sebelumnya. Lalu klik tombol Format, pilih Paragraf. Pada kotak dialog Replace Paragraph yang muncul, pilih line spacing 1,5 dan akhiri dengan klik OK. Selanjutnya, klik text box Replace With dan klik No Formatting untuk menghilangkan kriteria pemformatan yang dipakai sebelumnya. Lalu klik tombol Format, pilih Paragraf. Pada kotak dialog Replace Paragraph yang muncul, pilih line spacing 1 dan akhiri dengan klik OK. Lalu pilih Find Next, klik Replace, dan klik Replace All. Word akan secara otomatis mengganti semua paragraf dengan line spacing 1,5 menjadi paragraf dengan line spacing 1. Mengedit naskah dengan split screen, document map, dan thumbnails. Word 2007 menyertakan beberapa fasilitas yang sangat bermanfaat di saat Anda akan mengedit dokumen,
dan mempercepat proses tersebut. Fasilitas pertama yang dimaksud di atas adalah split screen. Fasilitas ini terdapat pada tab View, submenu Windows. Untuk menggunakannya, klik Split, kemudian pilih penempatannya dalam window dan klik. Window akan terbagi dua, di mana Anda bisa berpindah halaman pada masing-masing bagian dari window tersebut. Bila sudah selesai menggunakan split, maka dapat dinonaktifkan dengan klik Remove Split. Fasilitas berikutnya adalah Document Map, yang memungkinkan Anda untuk cepat berpindah ke halaman tertentu. Cara mengaktifkannya masih dari tab View, kemudian klik Show or Hide, dan klik Document Map. Document Map pane akan muncul di sebelah kiri. Selanjutnya, untuk berpindah ke judul tertentu, klik pada judul yang diinginkan, dan Word 2007 akan otomatis pindah halaman. Untuk mematikan fasilitas tersebut, kembali dilakukan dengan masuk ke Show or Hide, kemudian klik pada Document Map. Fasilitas terakhir adalah Thumbnails, yang juga dapat diaktifkan via Show or Hide. Fasilitas ini akan menampilkan thumbnail dari dokumen di sebelah kiri, dan Anda dapat dengan mudah browsing menggunakan mouse untuk melihat-lihat halaman yang ada. Untuk mematikannya, kembali ke Show or Hide pada tab View dan klik Thumbnails. Menggunakan footnote dan endnote. Saat Anda menyusun makalah atau tesis yang banyak menggunakan kutipan dari buku atau sumber lain, maka fasilitas footnote dan endnote menjadi sangat penting dan mempermudah pekerjaan Anda. Untuk menggunakan fasilitas ini, masuk ke tab Preferences, kemudian klik Insert Footnote. Contohnya sebagai berikut. Footnote akan ditambahkan di akhir paragraf pertama. Untuk itu, tab Preferences diklik, kemudian kursor diletakkan di akhir paragraf pertama, dan klik Insert Footnote. Pada footnote yang muncul di akhir halaman pertama, diketik catatan kaki pertama. Selanjutnya, kursor diletakkan pada akhir paragraf keempat, dan klik Insert Footnote. Di akhir halaman pertama, ketik catatan kaki kedua, sehingga pada halaman pertama ada 2 catatan kaki. Kemudian pindah ke halaman kedua dan ditambahkan footnote pada akhir paragraf ketiga dengan cara yang sama. Dan ketik catatan kaki ketiga di akhir halaman kedua. Selanjutnya, untuk memasukkan endnote, caranya sama dengan menambahkan footnote. Perbedaannya hanya pada penggunaan tombol Insert Endnote, serta bahwa dalam dokumen endnote atau catatan akhir diletakkan pada halaman paling terakhir daripada naskah. Contohnya di sini akan ditambahkan masing-masing satu endnote pada halaman pertama dan halaman kedua, di mana endnote akan dapat terlihat pada halaman paling akhir dari dokumen.
Jadi perbedaan antara footnote dan endnote terletak pada penempatan dari catatan tersebut. Jika footnote diletakkan pada halaman yang sama, maka endnote akan diletakkan pada halaman paling akhir.